Selamat pagi anak-anak, salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang tugasku sebagai citra Allah. Nah, pada pertemuan kali ini Miss akan membawakan tema tentang aku memiliki kemampuan. Sebagai anak-anak didik SMP yang sudah mampu mengenali dan menyadari kemampuan yang dimilikinya. Tetapi, lebih banyak mereka yang masih kebingungan. Penting bagi kita untuk menemukan bakat dan kemampuan agar kita dapat mengarahkan cita-cita mereka sesuai kemampuan kita tersebut. Penting bagi kita untuk juga melatih diri dalam kemampuan-kemampuan yang menonjol, kebiasaan yang paling disukai, minat yang ditekuni. Kita juga perlu berlatih mendengarkan pendapat teman-teman tentang kemampuan-kemampuan khusus yang kita miliki. Iman Kristiani menegaskan kepercayaan bahwa setiap manusia sejak awal diciptakan sudah dibekali oleh Allah dengan berbagai kemampuan. Bekal itu diberikan supaya manusia dapat hidup dan berkembang menuju kesempurnaannya. Setiap orang diberi kemampuan yang berbeda, satu terhadap yang lain. Dengan perbedaan tersebut, maka terjadilah apa yang dikehendaki Tuhan, yakni agar manusia saling membantu dan bekerja sama dalam memperkembangkan diri. Tetapi, kemampuan yang telah dianugerahkan Allah itu perlu disadari dan dikembangkan dengan sikap yang bertanggung jawab. Sebab, pada saatnya nanti, manusia harus mempertanggungjawabkan pemberian Tuhan itu. Gagasan inilah yang cukup jelas diungkapkan dalam perumpamaan tentang talenta. Pada pembelajaran kali ini diharapkan kita siap mengarahkan dan mengembangkan hidup dan masa depan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan kerjasama dengan orang lain dan penuh kepercayaan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita buka pelajaran kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, aku bersyukur kepadamu karena Engkau membekali aku dengan berbagai kemampuan. Doronglah aku agar aku dengan tekun dan bertanggung jawab senantiasa berusaha memperkembangnya demi kebahagiaan diriku dan demi pelayan kepadamu. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku memiliki kemampuan. Panggilan Allah kepada manusia untuk turut beserta memelihara dan mengembangkan karya ciptaannya, disertai dengan penganugerahan berbagai kemampuan yang diberikan kepada manusia. Allah juga membekali masing-masing orang dengan berbagai kemampuan yang berbeda. Tetapi, bagaikan pisau yang tajam, apabila sering diasah, demikian pula kemampuan yang telah diberikan Allah kepada masing-masing orang. Itu hanya akan berdaya guna bila dilatih dan dikembangkan. Dalam pembelajaran kali ini, kamu akan diajak untuk menyadari 3 hal penting perlunya mengenal kemampuan diri yang dianugerahkan Allah, menyadari panggilan Allah untuk mengembangkan kemampuan, dan menemukan berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan. Menemukan berbagai kemampuan dalam dirimu.
Tidak benar jika ada orang yang mengatakan ia tidak memiliki atau tidak dapat melakukan apapun. Setiap orang pasti memiliki kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya. Kamu dapat menemukan kemampuan yang kamu miliki dengan cara melihat mata pelajaran apa saja yang cukup menonjol, keterampilan yang paling kamu senangi atau kamu gemarin, apa yang selama ini sangat disukai, dengan cara memperhatikan komentar teman tentang dirimu. Buatlah tabel atau kolom kemampuan yang kamu miliki dalam kemampuan kamu menurut teman kamu dan keluarga kamu. Dan buatlah tabel atau kolom kemampuan-kemampuan kamu yang paling menonjol, urutkan dari paling pertama. Misalkan dalam kemampuan kamu itu yang paling menonjol, yang nomor 1 adalah di bidang matematika. Buatlah dia yang pertama. Yang kedua, apalagi kamu selain matematika, misalkan bernyanyi, ngedance, atau sebagainya. Nah, mengembangkan kemampuan. Perhatikan dan amatilah gambar di samping. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengembangkan kemampuanmu agar makin berkembang dan bermanfaat? Yang kedua, sikap apa yang perlu dimiliki dalam usahamu mengembangkan kemampuan? Nah, untuk lebih memperdalam aku memiliki kemampuan, Miss ada permainan nih. Lakukan ya permainan berikut ini dan dikumpul loh sama Miss. Yang pertama, kamu harus menulis kalimat semua orang dapat mencapai sukses bila mau bekerja keras sebanyak 3 kali di buku catatanmu. Nah, bukan pakai tulisan yang gampang loh, bukan tulisan misalnya tangan kanan, tidak. Yang kedua, ingat, lihat instruksinya. Menuliskan pertama kali kata-kata di atas itu dengan tangan kiri. Yang kedua, menuliskannya dengan memakai tangan kanan. Dan yang ketiga, dapat dilakukan dengan tangan kiri atau tangan kanan. Nah, yang ketiga, bila sudah selesai, coba ungkapkan pesan apa yang dapat kamu petik dari permainan tadi. Lalu, yang kamu kerjakan itu, hasil permainan itu kirim ke WA Miss. Pesan Tuhan untuk mengembangkan kemampuan. Panggilan untuk mengembangkan kemampuan dapat kita renungkan dari perumpamaan tentang talenta, sebagaimana dikisahkan oleh Yesus dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ayat 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lalu sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan
mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, dan aku akan memberimu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah bahagia dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat ini di mana Tuan tidak menabur dan tidak memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai talenta kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertap gigi." Rumuskanlah gagasan atau pesan dari kitab suci menurut Matius 25 bab 14 sampai 30 dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, temukanlah sikap-sikap yang tergambar dalam perumpamaan tentang talenta. Sikap mana menurutmu yang bijaksana? Yang kedua, apa yang kamu pahami dan kamu ungkapkan? Pada ayat 30, 29 dan 30, bagaimana tanggapanmu terhadap pernyataan tersebut? Ungkapkan jawabanmu. Untuk dipahami, perumpamaan tentang talenta memberi pesan yang cukup jelas. Kemampuan yang ada pada diri manusia merupakan anugerah Allah, bukan berasal dari diri manusia itu sendiri. Manusia harus bertanggung jawab terhadap pemberian Tuhan. Sikap bertanggung jawab ditunjukkan dengan berusaha keras mengembangkannya agar berbuah, berlipat ganda, dan berguna bagi diri sendiri. Sebaliknya, bila manusia hanya menanamkan kemampuan yang telah diberikan itu, seperti manusia menyia-nyiakan anugerah itu.
dan lama-kelamaan kemampuannya itu akan tumpul, bahkan akan hilang. Banyak cara untuk mengembangkan kemampuan atau talenta, misalnya melatih diri terus-menerus tanpa takut atau gagal. Yang kedua, masuk ke dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama sehingga dapat saling mengembangkan. Yang ketiga, belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Yang keempat, sikap-sikap berikut perlu dikembangkan dalam mengembangkan kemampuan. Yang pertama, tidak mudah putus asa, tekun, disiplin, berusaha dengan keras, menyertakan Tuhan dalam setiap usaha. Sebagai refleksi dan sebagai tugas juga ya, apakah selama ini saya menyadari berbagai talenta atau kemampuan yang dimiliki? Yang kedua, apakah saya sudah berusaha mengembangkan talenta atau kemampuan yang dianugerahkan Tuhan secara bertanggung jawab? Yang ketiga, apakah saya bersyukur atas berbagai kemampuan atau talenta yang saya miliki? Yang keempat, sikap-sikap apa saja yang dapat menghambat saya dalam mengembangkan kemampuan yang harus ditinggalkan? Yang kelima, sikap-sikap apa yang harus dikembangkan supaya saya lebih berdaya guna? Yang keenam, dan buatlah doa tertulis yang mengungkapkan bahwa kamu akan mengembangkan bakat atau kemampuan kamu. Sekian dari pembelajaran kita pada hari ini tentang aku memiliki kemampuan. Diharapkan kalian dapat menerima atau mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan kepada kalian. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita tutup dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah segala sumber karunia, syukur dan puji bagimu. Terima kasih atas berbagai kemampuan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Ampunilah aku ya Allah jika hari ini aku belum mampu mengembangkannya dengan baik. Dengan berjanji, aku berusaha mengembangkan kemampuan yang telah Engkau anugerahkan agar memberikan manfaat bagi diriku dan sesama. Jaga aku juga ya Tuhan agar tidak sombong atas kemampuanku. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih telah mendengarkan penjelasan materi pada hari ini. Mengharapkan kalian dapat melakukan dan mengerti apa yang diterangkan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.